menyampaikan hasil diskusi kami terkait UU regulasi yang kami pilih di sini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Nah, seperti yang kita ketahui di era globalisasi kita, di era modern kita sekarang, itu masih banyak ditemukan orang-orang di jalanan dengan gangguan kesehatan. Ini tuh perlu diperhatikan karena banyak orang-orang yang berspektif bahwa orang dengan gangguan kesehatan jiwa itu sangat mengganggu, dan juga banyak juga orang beranggapan sangat perlunya adanya meningkatkan kebijakan atas perlindungan agar orang-orang ini bisa diatasi. Nah, untuk lebih lanjutnya kami langsung saja masuk ke materinya yang pertama. Jadi yang pertama kami masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Andin. Silakan. Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menyebutkan upaya kesehatan jiwa diselenggarakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkeseimbangan bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa saat ini lebih diutamakan melalui pendekatan siklus kehidupan, dimulai dari saat pranikah dan konsepsi hingga pendekatan di masa tubuh kembang anak remaja, sehingga menjadi sangat penting untuk mengenali faktor risiko masalah kejiwaan, pencegahan secara eksplisit, memperbaiki konsekuensi akibat kesulitan dan kerentanan kesehatan jiwa sejak dini yang diharapkan dapat mencegah morbilitas dan mortalitas akibat gangguan jiwa. Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa tersebut, yaitu RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menjelaskan bahwa kesehatan jiwa ialah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut mampu menyadari kemampuan dirinya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi positif untuk komunitasnya. Lanjut, untuk undang-undang ini kita berfokus pada pasal 80 sampai 82 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014. Berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pratalaksanaan terhadap kode GJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban atau keamanan umum. Pada pasal 81 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap kode GJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan mengganggu ketertiban. Pada ayat 2, kode GJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan, dan mengganggu ketertiban atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi ODGJ tidak mampu, tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu, dan tidak diketahui keluarganya. Di sini menjelaskan tentang kesehatan jiwa, mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi ODGJ yang telah sembuh atau terkendali gejalanya, yang tidak memiliki keluarga dan atau terlantar. Nah, padahal fakta yang terjadi itu yang pertama, diskriminasi terhadap ODGJ. Fakta menunjukkan bahwa perlakuan salah, khususnya tindak kekerasan dan penelantaran terhadap penderita gangguan jiwa masih sering ditemukan di masyarakat. Kita masih sering ditemukan di masyarakat kalau ketika kita melihat ODGJ kayak biasa tuh diganggu atau dipukul. Nah, itu masih fakta yang biasa kita lihat di lingkungan kita. Nah, selain itu, penganiayaan terhadap penderita gangguan jiwa atau yang tersering pada penderita psikosis dengan dalih upaya mengamankan masih banyak terjadi. Kurangnya pelayanan kesehatan terhadap ODGJ di berbagai kebijakan rumah sakit misalnya, itu tuh tidak menerima pelayanan terhadap orang yang gangguan jiwa. Kemudian di pelayanan asuransi, jadi di asuransi itu gak ada yang
ngeklaim itu orang yang dengan gangguan jiwa itu mereka tidak memfasilitasi orang-orang dengan gangguan jiwa. Kemudian hukum yang lemah terhadap ODGJ. Kedudukan dalam hukum yang lemah, penyalahgunaan peraturan perundangan yang diperlakukan terhadap penderita gangguan jiwa, menyebabkan mereka tuh kayak nggak punya hak suara untuk menyuarakan hak hukum mereka atau hak asasi mereka karena mereka dianggap memiliki gangguan jiwa, jadi mereka nggak ada hak suara untuk menyuarakan suara mereka. Misalnya menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa, melakukan rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, dan mempidana orang yang dengan sengaja atau menyuruh orang lain untuk masuk dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Cita-Cita Negara Republik Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah menerapkan undang-undang terkait kesehatan jiwa, baik KUHP maupun undang-undang kesehatan jiwa secara jelas memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab negara. Nomor 18 tahun 2014 ini yang membahas tentang kesehatan jiwa, menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan dalam menangani masalah kesehatan jiwa di Indonesia, meliputi upaya-upaya seperti memberikan fasilitas kepada ODGJ dan lain-lainnya. Nah, di sini kami berpendapat bahwa kami sangat pro terhadap undang-undang ini, tapi kami masih ada sedikit kontra dengan pengaplikasian dari undang-undang ini, di mana masih banyak aparat penjaga di Indonesia ini masih melakukan kekerasan terhadap ODGJ. Walaupun yang saya bilang tadi perspektif masyarakat tentang ODGJ itu sangat buruk, tapi selagi ODGJ-nya itu tidak membawa alat-alat tajam itu masih bisa ditangani. Dan juga kami menyarankan kepada masyarakat mungkin bisa mengumpulkan atau memberikan pelayanan seperti contohnya yayasan atau juga panti untuk mengumpulkan orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa ini atau ODGJ ini, yang selanjutnya mungkin bisa diberi edukasi atau ilmu untuk mempelajari hal-hal yang baik. Baik, selanjutnya mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang mau menyanggah atau juga bertanya, dipersilakan. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok ini. Ya, hukum dan undang-undang maksud ibu ya. Maka yang betul-betul teman-teman harus explore terkait dengan brainstormingnya adalah dari perspektif kebijakan, polisnya, mata kuliah hukum dan undang-undang. Sehingga apapun poin materi terkait dengan kesehatan yang diangkat, maka yang teman-teman akan kulik lebih dalam adalah mungkin regulasinya seperti apa, programnya, polis atau ininya. Jadi tidak mendalam terkait dengan penyakit itu sendiri, ya. Jangan sampai terlalu melebar sehingga itu keluar dari kompetensi kita, utamanya dari mata kuliah hukum dan undang-undang, ya. Oke, baik, silakan yang ingin bertanya, menambahkan referensi boleh ya. Tadi kan Ale ada mengatakan bahwa sebaiknya aparat itu atau aparatur sipil negara itu tidak melakukan penyerangan kepada ODGJ. Tapi sebagai manusia pasti dia juga tuh harus melindungi dirinya sendiri. Kan tidak menutup kemungkinan ODGJ itu juga pasti punya power gitu kan buat ngelawan gitu. Dan kalau misalkan aparatur sipil negara itu kayak apa ya, tidak melakukan kekerasan, harusnya ada dong undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan aparatur sipil negara ke ODGJ itu udah diatur apa belum? Iza Talmi dari kelompok 4. Di sini saya bukan mau menyangga atau apa, saya cuma ingin bertanya teman-teman. Kan kita ini membahas undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, di mana isinya adalah yang teman-teman bahas adalah tentang ODGJ ya. Jadi pertanyaan saya sangat singkat, apa kan teman-teman sebagai insya Allah nanti sebagai ahli kesehatan masyarakat ya, bagaimana peran teman-teman sekalian dengan melihat orang-orang dengan gangguan jiwa di jalanan, terus bagaimana langkah teman-teman dengan melihat hal tersebut? Mungkin pertanyaan singkat itu saja dari kami, cukup sekian. Oke, kalau di belakang silakan sendiri ya. Dari kelompok
juga ingin bertanya, ini kan dalam peraturan ini kan diatur mengenai kesehatan jiwa, terus ada menyebutkan ODGJ. Nah, kalau misalnya ODGJ itu kan bisa aja kan kayak orang mikirnya ODGJ bukan cuma orang gila di jalanan, tapi bisa juga kayak misalnya orang yang ke psikiater kayak gitu-gitu. Bisa kayak persepsional itu kan kalau orang ke psikiater tuh orang gila gitu kan. Nah, di undang-undang ini tipe ODGJ seperti apa yang menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang ini? Terima kasih. Kami yaitu dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Nah, ada peraturan lain lagi tentang hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan kebebasan dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tadi pertanyaannya, bagaimana langkah kita atau peran kita sebagai FKM ya untuk terhadap masalah kesehatan jiwa ini. Nah, kita di FKM ini sudah belajar ya tentang bagaimana caranya promotif dan juga preventif. Nah, promotif itu kita seperti dari awal kita mempromosikan tentang kesehatan jiwa ini kepada masyarakat yang masih dalam keadaan sehat. Dan juga untuk upaya preventifnya kita mengedukasi mulai dari yang paling terdekat dulu seperti keluarganya. Nah, untuk mencegah atau langkah-langkah terhadap yang sudah terkena ODGJ itu yang seperti tadi, kita bisa membangun yayasan atau panti untuk mengedukasi ke orang-orang yang sudah terkena kesehatan jiwa tersebut. Tadi saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Abi, yaitu bagaimana peran kita dalam melihat ODGJ dan bagaimana kita sebagai FKM. Jadi menurut jurnal yaitu sosialisasi penanganan ODGJ di tingkat Kapanewon, website resmi Kapanewon Pengasih. Jadi langkah kita itu mengajak masyarakat agar dapat berperan dalam mencegah diskriminasi terhadap ODGJ. Salah satu program yang telah terrealisasikan yaitu program sosialisasi penanganan orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan di wilayah Kapanewon Pengasih oleh Pusat Rehabilitasi Yakum. Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi ODGJ agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidup dan lebih terintegrasi dalam masyarakat. Poin-poin utama dari program ini yaitu penanganan stigma negatif, yaitu masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap ODGJ sehingga program ini bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan pemahaman terkait kesehatan jiwa. Kemudian yaitu pelatihan dan pendampingan. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan pelatihan, pendampingan, dan kunjungan rumah untuk mendukung ODGJ, keluarga, serta masyarakat dalam memahami dan menangani masalah kesehatan jiwa. Kemudian yaitu peningkatan akses layanan kesehatan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses ODGJ ke layanan kesehatan jiwa, termasuk melalui rujukan ke puskesmas dan pengembangan kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi. Kemudian yaitu yang terakhir adalah kerjasama lintas sektor. Program ini melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif bagi ODGJ. Kemudian meningkatkan kualitas hidup ODGJ dan keluarganya melalui intervensi berbasis masyarakat yang holistik dan terintegratif. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mencegah dan menangani masalah kesehatan jiwa di lingkungannya. Udah termasuk ODGJ berlanjut itu sebenarnya mengarah kepada undang-undang pasal 1 terkait pasal 1 ayat 3 yang terkait tentang membahas tentang tuh kayak ODGJ itu atau orang dengan gangguan jiwa itu adalah orang yang memiliki gangguan terhadap mental, perasaan, dan pikiran, kemudian termanifestasi yang sering berjalannya waktu mental mereka itu berpotensi mengubah perilaku mereka. Itu menyebabkan mereka tuh jadi ODGJ-nya meningkat menjadi mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Yang dari ODGJ biasa cuma karena pikiran mereka, kemudian termanifestasi perilaku mereka seiringnya berjalan waktu, mereka tuh menjadi perilaku mereka tuh berubah. Mereka tidak bisa mengontrol perilaku mereka lagi. Gitu. Sekian dari saya. Pemerintah itu menyatakan
menjelaskan bahwa ODGJ yang dimaksud itu ODGJ terlantar, ODGJ menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain. Jadi yang dimaksud dalam undang-undang ini ODGJ yang itu, bukan ODGJ yang psikiater gitu. Langsung dianggap kalau ODGJ. Ya. Jadi kayak nggak selamanya ke psikolog tuh kayak, oh kamu tuh udah gila. Enggak. Ada ketetapan pemerintah yang disampaikan. Apakah sudah terjawab? Saya di sini izin untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu yang bagaimana peran seorang kesmas ketika berada dalam masyarakat dan bagaimana pendekatan bottom up yang dilakukan. Nah, menurut jurnal dengan judul Peran Petugas Kesehatan dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ, Pasung di Puskesmas Kabupaten Jember. Peran petugas kesehatan masyarakat dalam penanganan ODGJ dibagi menjadi beberapa aspek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016, peran petugas kesehatan terdiri dari promotif, preventif, edukasi, dan evaluasi, di mana layanan kesehatan jiwa pada ODGJ hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Yang menyatakan bahwa dalam mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya yaitu dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, pendekatan bottom up ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan keluarga dalam peran ODGJ, edukasi masyarakat dan keluarga dalam perawatan ODGJ. Edukasi yang diberikan oleh Kesmas bertujuan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan jiwa, sehingga masyarakat dapat lebih menerima ODGJ dan mendukung pemulihan untuk mereka.